Fatu Loi, legenda tersembunyi di Pulau Wetar. Fatu Loi, legenda dari Desa Arwala, Wetar Timur. Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan 1.340 suku bangsa dan 652 bahasa. Angka-angka yang menggambarkan begitu kaya akan bangsa ini dengan harmoni kehidupan di dalamnya. Mitos atau mite, legenda atau legend, cerita rakyat, telling story adalah eviden yang lumrah ditemukan dalam negara atau bangsa ini. Sayangnya kekayaan itu belum semua tereksplor. Pada kesempatan ini, Kontarli perkenalkan sebuah legenda dari Pulau Wetar, Maluku Barat Daya dengan judul Fatu Loi. Menilik Fatu Loi di Wetar, kita akan diarahkan pada beberapa lokasi. Sepengetahuan kami, ada 2 lokasi di Wetar yang memiliki penyebutan nama legenda yang mirip, yaitu satunya berlokasi di Desa Arwala, Kecamatan Wetar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan lainnya berlokasi di Lirang, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya. Lokasi yang pertama dinamakan Fatu Loi, yang kedua dinamakan Hatu Loi. Kedua kata itu, Fatu dan Hatu, secara leksikal mengandung arti yang sama, yaitu batu, dan Loi yang berarti perahu. Perbedaan fonem F dan H pada awal kata semata-mata perbedaan dialek. Yang pertama penamaan dengan menggunakan dialek Tugung untuk kata Fatu, dan yang kedua penamaan dengan bahasa Iliung untuk kata Hatu. Ada tendensi korespondensi fonemis atau keteraturan bunyi F pada dialek Tungung berkorespondensi dengan H pada bahasa Iliung. Misalnya fulan, bulan, bulan, fafi, hafi, artinya babi. Fakta ini juga memperkuat pengelompokan bahasa menurut Esser yang dimasukkan dalam kelompok bahasa Ambon Timur. Kembali ke Fatu Loi, secara harafiah diartikan sebagai perahu batu. Secara konseptual dimaknai sebagai perahu yang telah membatu. Jadi, Fatu Loi dan Hatu Loi adalah perahu yang telah membatu. Namun konteks lokasi yang berbeda, tentu historinya berbeda pula. Beginilah legenda Fatu Loi yang disasar Kontarli dari mereka sebagai pemilik dan pewaris sejarah di Desa Arwala, Kecamatan Wetar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Alkisah, dahulu kala hidup seorang kapitan bernama Kai Amang. Ia tinggal bersama pasukannya atau bala di wilayah yang dekat dengan Fafi Mate. Kawasan itu berada di Desa Arwala. Kekesatriaannya yang cukup tersohor kala itu Sayangnya, ia belum berumah tangga karena aktivitasnya hanya berperang bila ada yang meminta bantuannya. Kehidupan kala itu mengisahkan hewan dapat berkomunikasi layaknya manusia. Bahkan hewan dapat berkomunikasi dengan manusia. Dikisahkan, suatu hari ada salah satu bawahannya Kai Amang pergi untuk melihat bubu
yang dipasang mereka. Hari pertama diperiksa, bubu masih kosong. Hari kedua pun demikian. Pada hari ketiga hanya ada seekor ikan jenis tir anang. Pada saat ia hendak menusuk ikan yang terperangkap di dalam bubu itu, namun terlihat ikan itu ingin menyampaikan sesuatu. Tir anang itu adalah jenis ikan Acanthurus polisona atau black barred surgeon fish, jenis ikan yang disebutkan dalam legenda Vatuloi. Ikan itu lalu berkata, "Jangan bunuh aku," seru tir anang dalam bubu. "Aku membawa pesan dari wanita di seberang wetar," lanjut ikan itu sambil memuntahkan sehelai rambut yang cukup panjang. Rambut itu tidak lain ialah rambut seorang wanita. "Sampaikan kepada Kai Amang untuk menjemput wanita pemilik rambut ini di seberang agar dijadikan sebagai istrinya," lanjut ikan itu lagi kepada salah satu bala Kai Amang. Saat itu juga bala Kai Amang mengambil rambut yang menjadi pesan itu dan melepaskan kembali tir anang yang sengaja terperangkap dalam bubu Kai Amang. Kembalilah bala Kai Amang itu ke kediaman mereka untuk menemui Kai Amang. Ia menyampaikan pesan sehelai rambut dan perkataan tir anang kepada Kai Amang. Kai Amang tampak bersenang hati. Kai Amang mulai berpikir, mencari jalan pergi ke seberang sesuai pesan yang ia terima. Suatu hari, Kai Amang mendatangi saudara perempuannya, Pi Pui. Ia meminta pohon kenari yang berukuran sangat besar dan juga lurus. Hanya ada satu pohon yang sesuai keinginan Kai Amang. Pohon itu adalah jenis pohon kenari yang dijadikan Pi Pui sebagai tempat berteduh kala panas. Ukuran pohon yang sangat besar dan lebatnya daun-daun pohon kenari itu membuat Pi Pui menjadikan pohon kenari itu sebagai rumah kedua. Pohon itulah yang menjadi target Kai Amang. Walaupun Kai Amang sebagai seorang kesatria, ia sangat menghargai saudara perempuannya. Pada kali pertama, permintaan Kai Amang ditolak. Permintaan Kai Amang pada kali kedua pun demikian. Ia tak putus asa. Ia mencoba mendatangi saudara perempuannya kembali. Pada kali ketiga kedatangan Kai Amang meminta pohon kenari yang dimaksud. Akhirnya dengan berat hati, Pi Pui menyetujui. "Pohon ini sudah menjadi rumahku. Karena kau telah berkali-kali datang meminta rumahku agar dijadikan sebagai perahumu, maka ada persyaratan yang harus kau penuhi." Izin Pi Pui kepada Kai Amang dengan syarat. Sebagai seorang adik, Kai Amang tampak gembira. "Persyaratannya apa, kakak?" sambut Kai Amang dengan semangat. "Kau harus menyanggupi mengumpulkan kembali semua ranting, daun, dan ampas dari kayu kenari ini ke tunggulnya setelah pembuatan perahu. Jangan ada yang tercecer di antara mereka," Pi Pui menyarati Kai Amang. Sebagai seorang kapitan dengan jumlah pengikutnya yang banyak, ia bersedia menyanggupi syarat itu. Perahu pun mulai dibuat. Syarat yang diminta Pi Pui saudara Kai Amang
pun dengan mudah disanggupi. Tiba saatnya Kai Amang bersama beberapa bala mencari sang pemilik rambut. Mereka melayari pantai Wetar bagian utara. Mereka menyinggahi salah satu kampung. Dilihatlah para wanita di kampung tersebut. Tak ada yang memiliki panjang rambut seperti rambut yang dibawakan si ikan Tir Anang. Mereka kembali berlayar dan singgah pada kampung kedua. Hasilnya sama. Tak ada satupun wanita yang memiliki panjang rambut seperti yang dibawakan si ikan Tir Anang. Kembalilah mereka dan berlayar seperti biasa. Mereka menyinggahi kampung ketiga. Disitulah mereka menemukan sang wanita pemilik rambut. Wanita dengan nama P3 berparas cantik itu tidak mengelak ketika diperlihatkan dan diukurkan rambut pemberian Tir Anang dengan rambut miliknya. P3 pun mengakui bahwa rambut yang dibawakan si ikan adalah rambut miliknya. Tanpa membuang waktu, proses perkawinan pun dilangsungkan saat itu juga. Beberapa hari kemudian, Kai Amang dan balanya sudah harus kembali ke Oung Wawai, pelabuhan besar. Sebutan kebesaran wilayah kekuasaan Kai Amang. P3 pun ikut dengan suaminya. Di suatu muara, P3 minta beristirahat sebentar karena ia ingin mandi di sungai. Air Tutuk Togor, begitulah nama sungai yang disinggahi Kai Amang, istri dan bala Kai Amang. P3 pergi ke hilir sungai. Aliran sungai yang awalnya bersih jernih perlahan mulai terlihat keruh dan kotor. Aneh, tidak ada hujan tapi airnya keruh, pikir P3 dalam hati. Ternyata sudah ada raksasa, perempuan yang mengincar P3. Diam-diam dalam beberapa saat, raksasa perempuan bernama Pikulik itu membuat keruh pada hulu sungai. P3 pun memutuskan untuk menyusuri hilir sungai, mencari aliran air sungai yang masih bersih. Tak terpikirkan, P3 pun jauh dari penglihatan Kai Amang dan para bala. P3 mendapati aliran sungai yang jernih. Disitulah ia menceburkan badannya. Selang beberapa saat, Pikulik yang adalah raksasa wanita pembuat keruhnya air sungai mendatangi P3. Ia datang dengan perawakan layaknya manusia biasa. Pikulik mengajak berkomunikasi dengan P3. Keduanya terlibat dalam komunikasi ringan. Dengan sekejap, P3 merasa ada keakraban di antara mereka. Pikulik menawarkan bantuan kepada P3. Awalnya ia menawarkan bantuan mencuci rambut P3 yang terurai panjang. Perasaan akrab dengan tidak ada kecurigaan apapun, P3 menyetujui tawaran Pikulik sambil menyampaikan rasa terima kasihnya. Dengan suasana kesejukan alam, tiupan angin yang silir semilir, nyanyian gesekan dedaunan dan siulan burung yang sahut menyaut, secara perlahan membuat P3 mulai tertidur. Saat tertidur, Pikulik mulai melancarkan niat jahatnya. Rambut panjang P3 dililit pada akar-akar pohon. P3 dibuat seolah tak dapat bergerak karena rambutnya telah dililit kemana-mana.
Merasa telah berhasil, Pikulik sang raksasa betina itu pergi menemui Kai Amang dan bawahan Kai Amang yang sudah lama menunggu di perahu. Kamuflase pun terjadi. Sebelum menemui mereka, wajah, bentuk tubuh dan perawakan Pikulik sudah diubah menyerupai P3. Kai Amang tak menduga apapun yang sedang terjadi. "Mengapa lama sekali?" tanya Kai Amang sedikit kesal. "Mengapa lama sekali?" tanya Kai Amang sedikit kesal. Dengan sedikit senyum, Pikulik mengatakan bahwa airnya keruh, jadi ia harus mencari sedikit air bersih. Pikulik pun dipersilakan naik ke perahu. Pada saat naik, ketika ia duduk di buritan bagian belakang, bagian buritan hampir tercelup. Begitu pula pada saat ia berpindah untuk duduk di haluan, bagian depan hampir tercelup. Akhirnya Kai Amang menyuruhnya agar tetap duduk di bagian tengah agar tetap ada keseimbangan perahu mereka. Kai Amang kehilangan naluri kapitannya. Ia benar-benar tak menduga apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kai Amang dan balanya bersama Pikulik yang dianggap Kai Amang sebagai P3 meneruskan perjalanan mereka. Sementara P3 baru mulai terbangun dari tidurnya. Sayangnya, ia tak dapat berbuat sesuatu karena kondisi rambut panjangnya yang terlilit kemana-mana. Di tepian seberang sungai terlihat oleh P3 ada seekor bangau yang sedang mencari makan. Ia meminta bantuan dari bangau itu untuk melepaskan lilitan rambutnya dari akar-akar pohon. Bangau itu tak dapat menyanggupinya. "Paruhku panjang, aku takut paruhku dapat memutuskan semua rambutmu," tanggap bangau memberi alasan atas permintaan P3. P3 sedih. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Matanya menangkap seekor ayam hutan sedang mencari makan. Ia memanggil ayam itu. "Burung apa itu? Kemari bantu aku. Rambutku sengaja dililit orang jahat ke akar-akar pohon saat aku tertidur," pinta P3 kepada ayam hutan dengan sedikit cerita. Ayam hutan mendekatinya, namun si ayam tak menyanggupi. "Aku tak bisa membantu melepaskan lilitan rambutmu. Kuku kakiku panjang. Jika kupaksakan, bisa merusak rambutmu yang panjang ini," jawab si ayam dengan memberi alasan. P3 tak putus asa. Ia menengadah ke atas. Dilihatnya sekelompok burung cici padi terbang ke sana kemari. Ia memanggil kelompok burung itu sebagaimana ia memanggil bangau dan ayam hutan sebelumnya. Kelompok burung itu pun turun mengerumuni P3. Tanpa perintah mereka mulai mematuki lilitan rambut itu dari akar pohon. Tanpa pamrih mereka bekerja bersama hingga rambut P3 terlepas dari lilitan tanpa ada seutas rambut yang tertelan. P3 menyampaikan ungkapan terima kasihnya. "Pergilah kalian ke bagian barat Wetar. Di sana kalian akan menemukan bapak dan ibuku yang sedang memanen padi. Ambillah sepedak padi dari ladang itu dan makanlah. Jika orang tuaku mengusir kalian, katakanlah kepada mereka bahwa kalian baru saja menolongku yang tersesat dalam perjalanan karena ulah orang jahat," pinta P3 kepada kelompok burung cici padi yang telah menolongnya. Sekelompok burung itu pun pergi dan mengikuti apa yang diperintahkan. Seperti yang sudah diketahui, pada saat mereka memakan padi-padi di ladang orang tua P3, datanglah orang-orang yang menjaga ladang untuk mengusir sekelompok burung cici padi.
Tak langsung terbang menghindar, burung-burung itu menyampaikan pesan ketiga kepada orang tuanya. Mereka pun dibiarkan memakan sepetak padi di ladang hingga habis. P3 harus berjalan kembali ke hilir, berharap masih bisa bertemu suaminya, Kai Amang. Nahas, ia hanya mendapati bekas kaki mereka di pasir. Ia melihat ke bebatuan sekitar pesisir pantai. Ada seekor ikan piranha. Ia pun meminta bantuan dari ikan itu. Ikan, apakah kau itu? Mohon bantu aku. Bawakan daku ke Oung Wawai. Pinta 3. Pinta P3. Aku tak sanggup membawakanmu. Tubuhku sangatlah kecil. Mintalah bantuan dari ikan yang lain. Jawab si ikan dengan memberikan alasan penolakan. P3 melihat ke laut. Seekor ikan hiu putih sedang bergerak pelan melewatinya. Ia memanggil ikan itu dari kejauhan sebagaimana ia memanggil Tir-Anang. Sang hiu merapat ke pesisir pantai mendekati P3. Ia menolak dengan halus permintaan P3. Kulitku sangat kasar, aku tak mau membuat kulitmu lecet karena kulitku, kata sang hiu memberi alasan. P3 tampak kesal karena secara ukuran hiu di dekatnya sudah mampu membawanya ke tempat yang ia tuju. Jika kau tak percaya, lemparkanlah salah satu kayu kepadaku dan lihatlah apa yang terjadi. Lanjut sang hiu untuk meyakinkan P3. P3 menuruti permintaan sang hiu. Ia melemparkan sepotong kayu ke arah hiu. Kayu itu terkelupas dan terpatah ketika menyentuh kulit sang hiu. Mata P3 terbelalak melihat kejadian itu. Ia terenyuh. Mintalah bantuan dari ikan yang lain. Saran hiu kepada P3 sambil bergerak ke laut yang agak dalam. P3 mengikuti arahan hiu dan ikan Tir-Anang. Ia terus menunggu di pesisir pantai. Sesekali ia membuang pandangan jauh ke arah laut. Matanya tak bergerak saat melihat ada semacam serumpun tebu hutan yang bertumbuh di laut, perlahan bergerak mendekatinya. P3 memanggil, "Ikan, apakah kau itu? Mohon bantu aku. Bawakan daku ke Oung Wawai." Benda yang banyak ditumbuhi tebu hutan itu ternyata adalah seekor buaya. Namanya Golumau. Buaya ini menjawab bahwa sangat kebetulan karena ia juga akan pergi ke Oung Wawai. Golumau pun menawarkan bantuan kepada P3. "Naiklah ke punggungku. Jika kau merasa panas, sentuhlah mataku agar aku membawamu sedikit menyelam ke dasar laut. Sebaliknya jika kau merasa dingin, sentuhlah mataku agar aku dapat menaikkanmu di atas permukaan air." Jelas Golumau kepada P3. P3 menuruti perkataan Golumau. Kemudian Golumau pun mengantarkan P3 ke Oung Wawai. Di tengah perjalanan mereka melewati Kai Amang dan bawahannya. Dari perahu Kai Amang ketika mereka melihat P3 dan Golumau lewat, seorang bala mengatakan kepada Kai Amang bahwa seekor burung yang hinggap di atas kayu apung di laut mirip dengan P3. Kai Amang menyelah, "Jangan bicara sembarangan. Di laut itu hanya burung bangau. Bibi kalian yang sementara duduk bersama kita di dalam perahu ini," ketus Kai Amang kepada balanya. Golumau terus mengantarkan P3. Tibalah mereka di salah satu muara di Oung Wawai, Kai Ter. Mereka masuk melalui muara itu. Mereka masuk secara perlahan
karena kondisi kali yang sempit. Golumau dengan setia terus mengantarkan Pi3 hingga ke tempat yang sering digunakan Kai Amang mencari siri Tamemang. Disitulah Golumau melepaskan Pi3. Sebagai imbalan kepada Golumau, Pi3 hanya berpesan kepada sang buaya yang sudah membantunya. Pergilah ke sebelah barat, ambillah salah seekor babi yang ada di kandang. Babi itu milik orang tuaku. Pada saat kau mengambilnya dan ada yang datang hendak membunuhmu, katakanlah kepada mereka bahwa kau diminta olehku untuk mengambil babi itu. Kau sudah menyelamatkanku, kau berhak mendapatkan imbalan dariku. Jelas Pi3 kepada sang buaya yang sudah penuh dengan tumbuhan di belakangnya. Golumau sang buaya mengikuti permintaan Pi3. Sang buaya itu kemudian membalik badannya. Tempat sempit di Tamemang itu tiba-tiba menjadi luas karena berputarnya sang buaya berbalik arah menuju muara. Pi3 kemudian memanjat sebatang pohon tua yang condong, tempat bertumbuhnya pohon sirih milik Kai Amang. Sementara Golumau sudah pergi ke tempat yang diarahkan Pi3. Dan benar terjadi seperti apa yang disampaikan Pi3. Setelah memakan seekor babi dari kandang, buaya itu kembali ke muara Kaiter dan menetap di situ. Di suatu senja datanglah Pipui hendak mengambil air di Tamemang. Ia berada tepat di bawah pohon yang dinaiki Pi3. Saat itu Pi3 sedang memama buah sirih. Sesekali Pi3 membuang ludah merahnya ke bawah. Tanpa sengaja ludah itu mengenai Pipui yang sedang berada di bawah pohon itu. Burung apakah ini? Tahinya berwarna merah. Tanya Pipui berbicara sendiri sambil melihat percikan ludah merah yang mengenai lengannya. Sesekali Pipui juga menengadah ke atas pohon di dekatnya. Ia tak melihat apa-apa di atas pohon. Selang beberapa waktu kemudian, Pi3 kembali memercik ludah merah hasil mamahannya. Dan itu merupakan kali kedua ludah merah itu mengenai badannya Pipui. Pipui kembali bertanya dalam hatinya, "Tai burung apakah ini? Warnanya sangat merah." Saat itu Pipui ingin memastikan rasa penasarannya. Saat ia mengamati ke atas, tiba-tiba ludah merah Pi3 kembali mengenai lengannya Pipui. Pipui memutuskan untuk menaiki pohon condong yang dinaiki Pi3. Sesampainya di atas, ia bertemu dengan Pi3. Waktu yang tak ditentukan, hari yang tak diatur. Hari ini saya menemui seorang wanita cantik yang bisa menjadi istri adik saya, Kai Amang. Mendengar nama Kai Amang disebut, Pi3 terdiam. Pipui mengajak Pi3 ke rumahnya. Pi3 pun menurut. Sesampainya di rumah, Pipui menaikkan Pi3 ke loteng. Ia duduk di sana. Tak berselang waktu yang lama, Kai Amang pun datang. Ia duduk tepat di bawah Pi3 berada. Kai Amang kemudian menceritakan sikap istrinya yang aneh, mulai dari saat mereka berada di Tutuk Togor hingga mereka tiba di Fafi Mate, tempat kediaman Kai Amang. Mereka kehabisan piring makan. Setiap kali istrinya makan, selalu saja piring makannya hilang. Mendengar cerita Kai Amang, Pi3 sedih. Ia sedih karena Kai Amang sudah beristri. Ia sedih karena perjuangannya tiba di Ong Wawai hanya untuk suami orang. Ia merasa sedih karena Kai Amang yang adalah seorang kapitan dapat diperdayai oleh seorang wanita jahat. Tak terasa ia menetaskan air mata. Tetesan air mata itu mengenai Kai Amang. "Kakak, coba perhatikan dudukan air di loteng. Sepertinya miring."
Ada tetesan air yang mengenaiku, ujar Kai Amang kepada Pipui sambil mengusap air yang mengenai dahinya. Pergi dan lihat sendiri, jawab Pipui singkat. Tak lama kemudian tetesan air mata P3 kembali mengenai Kai Amang. Kali ini Kai Amang menengadah ke atas. Kakak, coba lihat dulu, nanti airmu habis kalau tempat airmu bocor, minta Kai Amang dengan nada sedikit mendesak. Sudah ku bilang, pergi dan lihat sendiri, balas Pipui sedikit tegas. Belum selesai Pipui berbicara, tik, setetes air mata kembali mengenai dahi Kai Amang saat ia sedang menengadah ke atas. Tetesan ketiga itu membuat Kai Amang harus memeriksa sendiri apa yang sedang terjadi dengan tempat penyimpanan air Pipui di loteng. Saat Kai Amang membuka pintu loteng, matanya terbelalak melihat P3. Ia terkesima karena ada wanita yang mirip dengan wajah istrinya yang tak lain adalah Pikulik. Wanita itu sedang duduk berlinang air mata. Waktu yang tak ditentukan, hari yang tak diatur. Hari ini saya menemui seorang wanita cantik yang mirip dengan wanita yang kubawa dari seberang. Seru Kai Amang dari balik tangga. Turunlah kemari dan perlihatkan dirimu kepada semua orang di sini, pinta Kai Amang. P3 menuruti permintaan Kai Amang. Ia turun dari lonteng. P3 kemudian menceritakan kejadian yang ia alami kepada Kai Amang dan kakaknya, Pipui. Wanita yang kau bawakan dari air tutuk Togor itu bukan istrimu, cerita P3 kepada Kai Amang sambil menatap wajah Kai Amang. P3 berkata bahwa Kai Amang diperdayai oleh wanita yang telah melilit rambutnya ke akar-akar pohon. Kai Amang menjadi geram. Ia marah ketika mendengar cerita P3. Kondisi itu tak serta-merta membuat Kai Amang mengambil keputusan. Kai Amang dalam kondisi bingung. Mana yang harus ia percayai? Mempercayai wanita yang ia bawa dari air tutuk Togor atau wanita yang baru saja ia temui di loteng rumah kakaknya? Ia kemudian putuskan agar antara P3 yang baru ia temui dan Pikulik yang dianggap sebagai P3 itu mengambil sumpah. Siapa yang benar-benar manusia asli yang dijemput Kai Amang dari seberang wetan? Pikulik dipanggil dan bertemu dengan P3. Kepala Kai Amang ikut mengantarkan Pikulik ke rumah. Bersambung ke edisi berikutnya.